Berhemat memang adalah hal yang harus kamu lakukan jika kamu ingin menjadi orang kaya di masa depan. Karena definisi kekayaan adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Dan semakin besar jarak dari pengeluaran yang kamu lakukan dan pemasukan yang kamu dapatkan, semakin kaya juga kamu setiap bulannya. Misalnya kamu mengeluarkan uang sejumlah 1 juta per bulan dari gaji yang kamu miliki sejumlah 6 juta per bulan. Dengan kata lain, sisa uang dari pengeluaran kamu akan berjumlah 5 juta rupiah. Dan itulah jumlah kekayaan kamu yang kamu miliki setiap bulannya. Namun sayangnya tidak semua jenis pengeluaran dianjurkan. Tidak semua jenis pengeluaran harus kita potong pengeluarannya atau harus kita terlalu hemat terhadapnya. Ada beberapa jenis pengeluaran yang sebaiknya kita biarkan saja terus mengalir, karena itu akan mempengaruhi produktivitas kita setiap harinya. Dan imbal balik dari pengeluaran ini akan jauh lebih layak untuk kita dapatkan daripada uang yang kita dapatkan saat kita berhemat terhadapnya. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 hal yang sebaiknya kamu tidak berhemat terhadapnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke hal yang pertama, yaitu kesehatan. Tentu saja kita tidak akan bisa menjadi orang yang produktif tanpa kesehatan yang baik. Dan kesehatan sama halnya dengan kebaikan. Kesehatan selalu membutuhkan investasi-investasi yang banyak untuk bisa mendapatkan kesehatan yang baik untuk diri sendiri. Maka dari itu sebaiknya kita jangan terlalu berhemat terhadap bidang kesehatan ini. Karena semakin kita berhemat, semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan kesehatan yang layak dan baik. Dengan kata lain, berhemat dalam bidang kesehatan adalah sebuah proses untuk memperkecil pendapatan yang kamu dapatkan dari pekerjaan yang kamu miliki. Karena peluang kamu untuk menjadi orang yang tidak fit dan tidak bugar atau tidak fokus menjadi semakin besar. Maka dari itu jangan terlalu berhemat dalam bidang kesehatan ini. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang, kesehatan biasanya adalah faktor utama untuk menjadi orang yang lebih bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian hal yang kedua adalah pendidikan dan pengembangan diri. Kita sebaiknya jangan terlalu berhemat dan juga jangan terlalu boros dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri ini. Karena mau bagaimanapun, pendidikan ini biasanya kadang begitu menyesakkan dengan biaya-biaya yang terlalu mahal yang harus kita bayarkan. Akan tetapi semakin banyaknya ilmu yang kita dapatkan dan yang kita miliki, semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada sebelumnya. Entah itu dari kualitas pekerjaan kita yang lebih meningkat di tempat pekerjaan yang sama, atau dari kemampuan kita yang semakin meningkat dalam bidang-bidang lain yang bisa membuat kita memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi gajinya dengan peluang yang lebih baik. Karena tentu saja semakin banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, fleksibilitas orang tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan jangkauan yang lebih luas semakin terbuka lebar. Maka dari itu, jangan terlalu berhemat dan jangan terlalu boros dalam bidang pendidikan ini. Karena memang kita harus tetap meningkatkan diri secara intelektual dan pengetahuan untuk bisa membuka peluang-peluang baru dalam hidup kita ke depannya. Tapi kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang tidak terlalu mahal, seperti membeli buku, mengikuti kursus-kursus online, dan sebagainya. Dan mau bagaimanapun, proses untuk mendapatkan ilmu dan pembelajaran ini selalu diperoleh dari niat dan ketekunan. Jadi ya, walaupun kita membayar terlalu mahal, tanpa niat yang tulus dan benar-benar serius untuk belajar, semahal apapun tempat kita belajar, kemungkinan kita untuk menjadi orang yang lebih berilmu dan berkembang akan semakin sedikit. Jadi kalau kamu niat untuk belajar dengan serius, jangan terlalu berhemat pada bidang pendidikan ini. Kemudian bidang yang ketiga yang seharusnya kamu tidak berhemat terhadapnya adalah pengalaman dan perjalanan. Hanya mendekam di dalam kamar tanpa melakukan sesuatu seperti eksplorasi untuk menambah pengalaman dan ilmu akan sangat merugikan. Tapi kadang tidak sedikit dari kita yang memilih untuk mendekam ke dalam lingkungan kita
yang biasa kita miliki setiap harinya. Karena kita ingin berhemat dan tidak mau untuk mengeluarkan uang terlalu banyak untuk keluar dari zona nyaman ini. Yang padahal hal ini perlu untuk kita lakukan, karena semakin luas jangkauan kita, semakin banyak orang yang kita temui, dan semakin banyak tempat-tempat yang kita kunjungi, semakin banyak pula peluang dan pengalaman yang kita dapatkan. Dan mau bagaimanapun itu, pengalaman adalah guru terbaik untuk bisa menjadi orang yang lebih berkembang daripada sebelumnya. Maka dari itu jangan terlalu beririt dalam bidang pengalaman ini. Jika kamu harus keluar kotalah untuk mencoba mencari pengalaman baru jika kamu belum pernah memilikinya atau mengalami hal tersebut sebelumnya. Lakukanlah perjalanan-perjalanan untuk melihat situasi di luar dari lingkungan yang biasa kamu kunjungi. Dan itu akan membuat kamu lebih peka dan lebih paham bahwa dunia ini diisi oleh banyak sekali situasi dan peristiwa yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Yang mana tentu saja akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kamu saat kamu ingin mengembangkan sesuatu, bahkan saat kamu ingin mendapatkan kekayaan yang lebih daripada sebelumnya. Maka dari itu jangan terlalu berhemat dalam bidang ini. Hanya saja jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan perjalanan yang mewah atau seperti rekreasi. Di sini kita tidak membahas tentang rekreasi, tapi kita membahas tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perjalanan dan pengalaman yang bisa kita dapat di luar dari lingkungan yang biasa kita miliki. Kemudian, bidang yang seharusnya kamu tidak berhemat terhadapnya yang keempat adalah tempat tinggal yang nyaman. Terkait tempat tinggal, ada dua jenis pemikiran yang saya dapatkan tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya dari tempat tinggal yang kita miliki. Pemikiran yang pertama berkata bahwa semakin buruk tempat tinggal kita dan semakin tidak nyaman tempat tinggal yang kita miliki, kita akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk keluar dari tempat tinggal kita, sehingga kita akan berpeluang untuk mendapatkan pengalaman yang lebih besar daripada hanya berdiam diri di dalam rumah atau di dalam lingkungan rumah yang kita tinggali. Yang mana pengalaman yang kita dapatkan di luar akan jauh lebih berharga daripada proses yang kita jalani dalam lingkungan nyaman yang kita miliki. Maka dari itu beberapa orang berkata bahwa sebaiknya tempat tinggal kita tidak terlalu nyaman agar kita bisa berpeluang lebih besar untuk memiliki pengalaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa kita sebaiknya memiliki lingkungan tempat tinggal yang nyaman, karena itu akan mempengaruhi produktivitas kita. Mungkin kita sekarang mengatakan bahwa kita akan memiliki dan mendapatkan lebih banyak pengalaman di luar, tapi proses pengembangan diri tidak hanya bisa kita lakukan di luar, karena di zaman modern ini kita bisa mengembangkan diri hanya dari rumah kita. Bahkan semua pekerjaan juga sudah bisa kita lakukan dari rumah. Dan sudah banyak orang-orang di luar sana yang sudah memiliki perusahaannya sendiri, membangun kantor pribadi di dalam rumah mereka masing-masing. Dan bagi kamu yang merupakan orang yang bekerja dari rumah atau menghasilkan uang dari rumah, sebaiknya kamu tidak perlu berhemat atau tidak terlalu berhemat untuk membuat tempat tinggal kamu menjadi nyaman. Karena semakin nyamannya tempat kamu tinggal, semakin banyak juga proses bekerja yang kamu lakukan, dan semakin banyak juga produktivitas yang kamu miliki. Kemudian, bidang yang sebaiknya kamu tidak berhemat terhadapnya yang kelima adalah makanan berkualitas. Kita akan menjadi orang yang lebih cerdas, berpikiran lebih terbuka, bisa lebih fokus terhadap semua pekerjaan yang kita miliki, bisa memiliki emosi yang lebih stabil daripada sebelumnya. Semua dipengaruhi oleh aspek-aspek biologis dan fisiologis, yang mana hal ini akan bersumber dari makanan yang kita konsumsi. Semakin sehat makanan yang kita konsumsi, semakin baik pula metabolisme dalam diri kita. Dan semakin baik metabolisme dalam diri kita, keseimbangan, kesadaran, dan segala aspek yang dibutuhkan oleh otak kita untuk menjadi fokus akan terbuka semakin lebar. Kita juga akan berkemungkinan untuk sakit
sangat kecil daripada saat kita mengkonsumsi makanan secara serampangan atau tidak terkendali. Makanya orang kaya tidak pernah mau berhemat terhadap makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Karena mereka paham, makanan yang baik akan membuat kita menjadi lebih baik setiap harinya. Kita akan memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi dan juga tingkat fokus atau otak yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena otak juga membutuhkan nutrisi yang tinggi untuk bisa menjadi lebih fokus dan berpikir lebih jernih dari makanan yang kita konsumsi. Mungkin kita tidak bisa membeli makanan semewah orang kaya atau sesehat orang kaya pada umumnya, tapi kita yang memiliki kualitas hidup menengah ke bawah atau ekonomi menengah ke bawah memang harus bisa menyesuaikan kondisi ekonomi kita dan jenis makanan yang mampu untuk kita beli, untuk kita konsumsi. Tapi tetap, berkualitas tidak mesti mahal. Dan banyak juga makanan-makanan yang berkualitas dan sehat di luar sana yang harganya tidak semahal makanan-makanan yang dikonsumsi oleh orang kaya. Kemudian hal yang keenam adalah asuransi. Kita yang memiliki uang yang sedikit atau yang memiliki gaji UMR atau yang hidup di kelas ekonomi menengah ke bawah, sebaiknya kita tidak mengabaikan yang namanya asuransi. Bahkan kita tidak perlu untuk terlalu berhemat terhadap bidang asuransi ini. Karena kita memiliki kemungkinan untuk sakit yang sangat besar. Kita mengonsumsi makanan yang seringkali tidak sehat dan hanya untuk menjadi kenyang. Kita bahkan bekerja terlalu keras dan lebih keras daripada yang seharusnya, yang mampu untuk ditanggung oleh pikiran, mental, dan fisik kita. Yang tentu saja akan membuat kita menjadi rentan terhadap penyakit-penyakit di masa depan. Dan disinilah peran dari adanya asuransi. Sebaiknya kamu jangan terlalu berhemat dalam asuransi ini. Karena semakin miskin seseorang, semakin giat pula orang tersebut harus bekerja. Dan semakin giat seseorang bekerja, semakin besar peluang orang tersebut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan terkait kesehatan. Dan semakin iritnya seseorang dalam asuransi kesehatan dan kejiwaan, semakin banyak pula uang yang akan dan harus dikeluarkan nanti saat penyakit-penyakit tersebut muncul suatu hari. Maka dari itu jangan terlalu berhemat. Kemudian bidang yang terakhir yang sebaiknya kamu tidak berhemat terhadapnya adalah kenyamanan dan keamanan transportasi. Seperti yang kita lihat, ada banyak sekali kecelakaan-kecelakaan transportasi yang sangat mengerikan di luar sana. Dan kita juga tidak lepas dari kemungkinan untuk menjadi korban selanjutnya. Maka dari itu sangat penting untuk memiliki sebuah jenis transportasi yang aman dan nyaman bagi diri kita. Ya walaupun kadang biaya transportasi ini sedikit lebih mahal daripada biaya-biaya yang lainnya. Tapi memiliki transportasi yang aman terutama menjadi hal yang harus kita miliki. Karena dengan begitu kita meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika kita menggunakan transportasi yang tidak aman. Dan semua hal buruk yang terjadi terkait transportasi rata-rata adalah situasi yang sangat buruk sampai meregang nyawa kita. Makanya kita perlu untuk menginvestasikan sedikit lebih banyak uang untuk keamanan kita dalam mobilitas kita setiap harinya. Karena kita selalu membutuhkan transportasi untuk pergi ke suatu tempat, bahkan untuk bekerja setiap hari. Jadi untuk mengakhiri video ini, saya akan mengatakan bahwa semua hal-hal yang ada di video ini sebenarnya bisa kamu atur atau kamu kendalikan sesuai dengan keadaan finansial kamu saat ini. Jangan sekali-kali kamu memaksakan kehendak untuk terlalu irit sampai kamu malah menjadi stres sendiri dan tidak bisa berkembang ke depannya. Jangan juga kamu memaksakan diri untuk memenuhi semua yang ada di video ini sehingga kamu tidak bisa beririt dalam satu atau dua aspek, yang mana kamu malah memiliki pengeluaran yang terlalu besar daripada pemasukan yang kamu dapatkan. Intinya, buatlah keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan kamu, sehingga semua yang ada di video ini bisa kamu terapkan dengan lebih efektif dan maksimal.
Sekian dulu dari program Diri kali ini, semoga video ini bermanfaat. Wassalam.